Sebentar lagi bulan depan, ya kira-kira tepat sebulan mungkin ya, kita akan punya gawe besar, punya event besar yang Tuhan siapkan buat kita kerjakan. Judulnya Extravagant Love, saudara ya. Ini cinta yang ajaib, cinta yang luar biasa. Tapi untuk prepare hati kita nanti di sana kan kita pelayanan ya. Kita ngelayani orang, ngelayani jiwa-jiwa, menyalurkan cintanya Tuhan, bawa orang mencintai Tuhan. Tapi hari ini saya pengen tanya satu hal, saudara. Siapa di sini yang kau pernah kepikiran atau merasa atau bertanya-tanya, terlintas dalam hidupmu, apakah Tuhan itu mencintai aku, saudara? Siapa yang pernah dalam hidupnya kepikir seperti itu? Terlintas seperti itu. Tuhan ini sayang gak sih sama aku? Tuhan ini cinta gak sama aku sih? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Kepikiran begitu? Ternyata gak banyak. Semuanya content full of love. Ready for extravagant love, saudara. Oke, luar biasa, saudara. Tapi pasti tadi sebagian itu sungkan, malu, atau terlalu males buat bahkan ngaku, saudara, ya kan? Tapi banyak orang di antara kita sesungguhnya pernah kepikir, Tuhan itu sayang gak sih sama aku? Tuhan itu cinta gak sih sama aku? Apakah Tuhan benar-benar sayang sama aku? Pertanyaan seperti ini, pertanyaan apakah Tuhan itu cinta aku? Ketika pikiran, perasaan seperti slide saya apa bisa ditampilkan? Nah ya. Ketika perasaan atau pikiran itu muncul, seringkali, slide kedua, seringkali itu karena hati dan pikiran kita sudah terpola, sudah terbiasa, bahkan kita sudah punya ukiran di jiwa kita dengan sebuah konsep cinta, dengan sebuah konsep tentang love. Yang konsep itu berkata, aku mencintai kamu karena kamu bernilai, kamu punya value. Kamu punya sebuah value, sebuah cinta yang berdasarkan dari nilai, dari objek yang dicintainya. Aku mencintai kamu karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu baik, karena kamu pintar, karena kamu royal, bahkan mungkin karena kamu WL hebat, karena kamu rohani, bahkan mungkin karena kamu ilahi. Tapi intinya cinta itu karena ada sesuatu kualitas, ada sebuah value, ada sebuah nilai dari objek itu. Yang kedua, cinta yang di dunia ini yang umumnya berlaku, yang seringkali diperlakukan orang adalah cinta yang transaksional. Aku dapat apa kalau aku cinta kepadamu? Lah ini gak applicable. Kenapa? Tuhan itu cinta kita bisa dibilang gak dapat apa-apa. Aku dapat apa? Saya dapat apa dari kamu kalau aku mencintai kamu? Kalau aku menyayangi kamu? Dunia ini definisi cintanya, cara kerja cintanya kayak gitu. Timbal balik, transaksional. Tapi dunia ini juga mencintai berdasarkan satu performance, satu pencapaian, satu achievement. Kayak tadi contohnya Bevis, waktu orang itu top performers, khotbahnya bagus, diurapi, dipakai Tuhan. Banyak yang datang, banyak yang mencintai, ngerubung semua. Ketika kita lagi di atas, ketika hebat, yang mencintai kita banyak. Aku mencintai kamu karena kamu hebat, karena kamu pintar kerjanya, WL yang diurapi, pengkhotbah yang ajaib, karena kamu mencintai aku, baik kepadaku. Cinta berdasarkan performance and achievement. Dan cinta yang di dunia ini ada syaratnya. Asal kamu bisa setia, asal kamu melayani dengan baik, asal kamu gak ngulangin ini lagi, aku masih bisa mencintaimu. Asal kamu melakukan ini dan itu, dan lain-lain, aku akan mencintaimu. Nah, cinta di dunia ini cara kerjanya gitu. Tapi Tuhan punya jenis cinta yang lain. Kalau kita konsep cintanya seperti itu, muncul perasaan seperti itu. Ketika kita nggak perform,
ketika kita lagi di bawah, ketika kita lagi error, ketika kita lagi ngamuk-ngamuknya, muncul, Tuhan masih cinta gak ya sama aku ya? Karena aku lagi gak baik-baik saja. Karena aku lagi gak mood melayani Tuhan. Karena aku lagi gak in good condition buat khotbah, apa Tuhan masih mencintaiku hari ini? Tapi Tuhan itu punya jenis cinta yang lain. Dunia ini mencintai karena value yang dia punya. Tapi Tuhan mencintai dengan cinta yang lain. Roma 5 ayat 8, saya terjemahkan dari bahasa terjemahan NIV. Tapi Tuhan mendemonstrasikan jenis cintanya sendiri. Tuhan menunjukkan satu jenis cinta yang beda konsep. Untuk kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, tadi Bevi sampaikan berdosa itu miss the target. Nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi standar, nggak comply. Ketika kita nggak achieve the target, ketika kita miss the target, ketika kita nggak tepat seperti yang Tuhan mau, Kristus mati buat kita. Ini cinta yang bahasa Yunani. Salah satu literatur yang saya baca itu bilang gini. Di dalam bahasa, kalau bahasa kita ini kan cinta kasih general berlaku buat segala macam. Bahasa Inggris juga sama love, itu berlaku buat semua macam. Kita cinta anjing kita, love, I love my dog. Kita cinta istri kita, I love my wife, sama. Tapi bahasa Yunani itu pakai macam-macam. Satu literatur kita tahu lah, ada agape, filio, and so on lah. Storge, eros dan sebagainya. Kita tahu, saya nggak bahas itu. Tapi saya baca sebuah literatur, ngomong begini. Kata agape itu sebelumnya sudah ada sebelum Alkitab. Sudah ada, tapi jarang banget dipakai. Langka, rare. Jarang muncul. Di segala macam literatur, di luar Alkitab jarang muncul. Tahu nggak ini muncul berapa kali di Alkitab? Sekitar 200. Sampai literatur itu bilang begini, ini kata yang diciptakan buat Alkitab. Karena nggak ada, jarang dipakai. Dan ini jenis cintanya Tuhan. Satu cinta yang bukan aku mencintai karena kamu punya value ini. Tapi justru cintanya ngasih value pada objek itu. Saya kasih sebuah contoh. 15 tahun yang lalu, waktu saya pindah dari Surabaya ke Jakarta, saya itu nggak bawa banyak. Saya cuma bawa satu koper, cabin size. Saudara. Bisa kebayang ya berapa baju yang saya bawa? Nggak banyak. Tapi ada satu benda gede banget yang saya bawa. Selimut kesayangan saya. 15 tahun yang lalu. Gambarnya Mickey Mouse. Baliknya gambar anjing, saudara. Lucu banget, saudara. Tahu nggak, itu selimut sudah 15 tahun yang lalu saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Selimut itu sudah saya pakai lebih dari 15 tahun sebelumnya. Yang lebih ajaib, sampai hari ini masih ada di rumah. Sudah kusam, sudah brodol jahitannya, sudah luntur lah, sudah beladus gitu warnanya ya. Buluk lah. Di antara mungkin di rumah kita, jadi di rumah kita mungkin ada lebih dari 10 selimut, tapi that's my favorite. Itu mau dibuang tidak boleh. Bahkan Jadi dan Joshua berebut mewarisi itu. Ada nilainya enggak sebenarnya? Enggak ada. Tapi karena saya cinta, ya, itu bernilai buat saya. Saya sering kasih barang saya buat lumbung limbah. Yang itu enggak akan. Enggak akan. Kenapa? Karena buat saya itu value. Buat saya kasih value. Buat saya itu bernilai. Dan buat saya berharga. Dan itu personal. Ada value personal di sana. Harganya enggak ada, itu selimut murah, saudara. Bukan kain tensel atau apapun yang mahal itu, bukan satin, bukan, saudara. Bukan, saudara, murah. Tapi perjalanan saya tidur dengan selimut itu, ya toh,
kemulan ketika broken heart, ngelewatin apapun itu, saudara ya. Itu value, saudara, itu value. Nah, kira-kira kayak gitu loh. Tuhan kasih kita value. Ketika dia mencintai kita, bahkan ketika cintanya itu unconditional. Nggak bergantung pada performa, perbuatan, karakter, kebaikan, ataupun dosa dan aib kita. Bayangin itu selimut udah 30 tahun lebih, nggak tebel. Sekarang sudah nggak tebal-tebal amat, kebanyakan dicuci. Saudara. Tapi tetap I love it. Dan ini cinta yang mengasihi kita saat kita masih berdosa, dan sekalipun kita nggak memenuhi syarat dan standarnya. Ketika kita masih semarah itu, ketika kita masih sekotor itu, ketika kita masih senajis itu, ketika kita masih jatuh bangun dengan kesalahan yang sama, ketika kita bahkan belum bisa sebaik itu, seilahi itu. Di Alkitab itu ada satu pasal khusus ngatur seorang penilik jemaat harus A, B, C, D, banyak saudara. Saya penilik jemaat, saya gembala. Tapi saya itu malu loh sebenarnya kalau setiap kali ibu bilang saya orang baik. Itu kalau di list, saya nggak comply. Saya nggak comply sebagai penilik jemaat yang baik. Penilik jemaat itu harusnya gini loh. Nggak comply saya. Ketika saya belum jadi gembala yang sebaik itu. Saya belum jadi gembala yang comply dengan itu. Saya tahu saya dicintai Tuhan. Cinta yang one way. Sarah. Gak mikir nanti kalau aku mencintai kamu, aku dapat apa. Sebuah cinta yang one way, yang selfless. Tetap mencintai meskipun gak dapat balikannya. Dia tetap mencintai kita, meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita mencintai orang, kita pingin bertepuk tangan gak cintanya? Ya pingin lah. Gitu. Dia juga pingin kita mencintai dia. Cinta yang selalu siap mengampuni, cinta yang selalu menunggu buat kita kembali. Itu agape. Satu bahasa yang diciptakan dalam bahasa Yunani cuman buat Alkitab untuk menggambarkan cintanya Tuhan buat kita. Cinta seperti ini, love never fail. 1 Korintus 13 ayat 8, cinta tidak pernah gagal. Tapi bukan sembarang cinta. Cinta yang gak pernah gagal itu cuma cinta agape. Kalau cintanya bersyarat, kalau syaratnya tidak terpenuhi, fail. Kalau cintanya karena sebuah value, waktu tidak ada value-nya, failed. Kita akan tinggalkan. Kenapa? Kamu gak baik lagi sama aku. Kamu gak mencintaiku lagi. Kamu gak sayang, kamu tidak nurut, kamu tidak setia. I leave you, bukan I love you. Tapi kenapa cinta itu gak pernah failed? Karena gak butuh balikan. Regardless apapun balikannya, dia tetap kasih. Cinta yang gak pernah dan beberapa kita mungkin dalam suami istri pernikahan, suami atau istri kita berpikir aku udah mencintai dia, tapi kok failed gitu. Kemungkinan karena kita cintanya gak pakai cinta yang ini. Gitu. Tadi juga Bevis bilang, di dalam cinta, dalam kasih gak ada ketakutan. Itu juga sama, cuman agape yang gak ada ketakutan. Saya itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini ya. Ketika saya dikandung, saya itu pernah mau digugurkan. Kenapa? Karena ada peramal sialan itu, meramal saya itu perempuan. Nah, terlalu banyak anak perempuan. Dan kalau di pohon orang Chinese itu kan harus menurunkan laki-laki.
Kalau terlalu banyak perempuan, terlalu banyak yang dikasih makan. Kan laki sama perempuan yang dikasih makan sama ya. Yang disekolahkan kan sama ya. Gitu. Jadi waktu itu mungkin belum ada USG kali ya, nggak tahu deh. Tadi saya mau digugurkan. Ya puji Tuhan I'm survive lah. Karena Tuhan punya destiny. Tapi itu ngukir di sini. Ngukir di sini. Kalau aku nggak seperti yang diharapkan, mereka akan berhenti mencintaiku. Kalau aku tidak seperti yang diharapkan, mereka ini akan berhenti mencintaiku. Dan ukiran itu mengerikan. Mengerikan. Kalau itu udah ukiran, kita ngadep Tuhan, kita mikir Tuhan juga begitu. Kalau aku tidak memenuhi ekspektasinya Tuhan, kalau aku tidak memenuhi ekspektasinya jemaat, Hananel cinta, saudara ya. Tapi kalau aku tidak memenuhi ekspektasinya Tuhan dan jemaat, aku tidak akan dicintai. Itu ukiran jiwa yang mengerikan dan mesti sembuh di sini. Kalau konsep cintanya seperti itu, justru kita akan selalu ketakutan. Benar ya? Karena kita akan berusaha habis-habisan untuk comply. Untuk memenuhi syarat manusia, untuk memenuhi ekspektasi dan harapan manusia. Bahkan kalau kita jatuh, kita ngelakuin kesalahan, kita akan tutupin. Kita akan bohong. Kita akan kamuflase, kita akan pasang topeng, kita akan berlaku munafik. Kenapa? Orang akan tinggalkan aku kok. Karena aku tidak comply. Jemaat pun akan tinggalkan aku kok. Karena aku tidak comply. Dan kita harus beresin ukiran jiwa yang seperti itu. Karena cuman agape. Lah kalau kita tahu nih, kita salah tetap diterima. Gak ada takutnya untuk ngaku. Kalau kita tahu, kita berdosa, salah kilaf kita kilaf. Ya jangan kalap ya diterus-terusin, tapi kilaf. Saudara. Ya. Banyak orang itu menganggap sepi dan murah kasih Tuhan dengan kalap, saudara. Diterus-terusin. Tapi kalau kita kilaf, kita tahu. Tetap ada tangan Tuhan yang meluk kita dan menerima kita. Kita gak takut. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih dan karunia. Gak takut-takut. Kenapa? Ada jenis cinta yang lain yang nyambut kita. Saya kasih beberapa contoh. Ada Lea. Ketika Tuhan lihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku, sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Tuhan itu mencintai Lea. Sekalipun yang dikejar Lea adalah cintanya Yakub. Dan sampai anak ke-6 pun hati Lea yang terdalam masih sebenarnya pengejarannya pada Yakub. 6 anak loh. Memang dosisnya berbeda. Ceritanya kan dia punya anak Ruben. Kali ini suamiku akan cinta aku. Dia punya anak kedua. Siapa tahu anak keduanya? Simeon. Nggak tahu lah, saya nggak hafal. Ya kan? Nggak harus hafal kan? Nah, saya tetap dicintai kan meskipun saya nggak hafal anak Yakub. Amin. Nah, ada yang ketiga Lewi. Anak yang keempat Yehuda, waras dikit ya. Dia waras saudara. Tiba-tiba dia waras. Udah 3 anak useless. Gak dapat kok cintanya Yakub. Sekali ini pokoknya aku tertuju pada Tuhan. Nah khotbah Bevis tadi. Sekali ini aku akan tujukan pada Tuhan. I praise God. Keluar Yehuda. Tapi berikut-berikutnya itu sama aja loh. Balik lagi dia. Kompetitif lagi dia. Jiwa kompetisinya tersulut lagi. Dan dia emang terakhir ketika lahir anak ke-6. Simeon, Isakar. Dia ngomong begini. Kali ini suamiku paling enggak akan menghargai aku. Dari 12 selusin 6 anakku. Memang dia turunin standarnya.
Dia turunin ekspektasinya, bukan lagi ngomong aku kejar cintanya, enggak. Kali ini dia turunin, paling enggak kali ini suamiku akan menghargai aku. Tapi tetap ujungnya dia kejar apa? Yakub. Tuhan cintai Lea. Kalau enggak ada cerita semua yang ditulis Alkitab ya. Kalau ini dibuat cerita sinetron, kita jadi penonton, kita tuh akan enggak suka sama Lea. Bener gak sih? Lah orang udah saling mencintai. Enak-enak ada Yakub, ada Rahel. Udah love story-nya udah bagus tuh. Ya toh? Tiba-tiba dia masuk di tengah-tengah. Nyerobot kok. Mengganggu ceritanya. Kalau kita ini gak tahu perjanjian, gak tahu segala macam, kita akan lihat ini tokoh antagonis. Bener gak sih? Kasihan. Kasihan ya. Oke. Nah. Dan dipaksa papahnya. Ya. Tapi Tuhan tuh mencintai Lea. Dan bahkan ini orang yang paling kasihan nih. Gak laku. Matanya gak berbinar. Matanya redup. Matanya sayu. Dan ini gak laku. Nggak ada yang mau. Unloved. Nggak ada yang mau. Karena nggak ada yang mau. Bapaknya jual paket. Buy one get one. Karena nggak laku. Buy one get one. Kalau Anda punya toko, barangnya nggak laku, ikutin paket. Bener nggak? Karena nggak laku sebenarnya unloved. Nggak ada yang mau. Buangan. Tapi Tuhan kasih value. Itu agape. Tuhan nyintai. Bukan karena dia pantas dicintai, cakep, cantik, matanya belok, matanya berbinar-binar. Tapi karena ketika Tuhan mencintai Lea, Tuhan kasih value. Dia yang melahirkan imamat dan raja. Bahkan melahirkan juru selamat. Ini loh, yang dibuang, yang gak laku, yang dijual paketan, buy one get one. Tuhan kasih value. Amin. Amin. Bapak ibu tuh soalnya gak tahu, gak kenal saya waktu ibu nemuin saya. Ya, ibu sering cerita, minder akut, malu-malu dan malu-maluin lah. Tapi Tuhan itu mencintai dan kasih value. Ngasih value. Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana aku tidak akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Di literatur yang lain, selain Alkitab ya, Yunus itu ceritanya keluarganya dibantai, dibunuh, dijarah kotanya oleh orang Niniwe. Makanya dia punya dendam personal, punya luka personal, punya masalah personal dengan Niniwe. Kota yang lain aku akan datang, Niniwe tidak. Gitu. Tuhan cinta Niniwe, sehingga Tuhan mengejar Yunus untuk mengerjakan tugasnya. Tuhan cinta Yunus, sehingga Tuhan juga ngejar. Loh, Tuhan itu gak cuma cinta Niniwe, Tuhan cinta Yunus. Setelah urusan dengan Niniwe selesai, Tuhan kejar Yunus. Untuk beresin hatinya. Untuk beresin dendamnya. Dan untuk ngajari Yunus agape. Sebenarnya Yunus tuh orang terbaik untuk nginjilin Niniwe. Untuk mendemonstrasikan satu kasih yang agape sekalipun. Kalau bisa dibilang cawannya itu penuh lah, langsung auto full, gak usah doa tiap hari dulu lagi udah langsung auto full. Gak usah deklarasi panjang, 8 poin. Gak usah auto full kecawannya. Kenapa? Keluarganya dibunuh orang Niniwe. Dan kalau dia harus ke sana, dia orang yang tepat untuk menunjukkan, mendemonstrasikan, jadi etalase
Dan untuk punya kasih yang sama seperti yang Tuhan punya. Yang kasih yang berkata gini, meskipun kamu yang bunuh keluargaku, aku pengen kamu bertobat. Tuhan itu pengen ngajari. Makanya kita ini sering dihadapkan kondisi-kondisi kayak Yunus gitu sebenarnya. Di titik kita pernah dilukai, disakiti, dijahati. Tuhan itu mau suruh kita ngerjain tugas. Pengennya kita orang lain aja. Jangan aku. Tega banget sih Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu pengen kita punya cinta seperti cintanya. Petrus. Ini cerita setelah Petrus menyangkal Yesus, Yesus disalibkan, Yesus naik ke sorga, Yesus bangkit ya. Sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya nggak bahas tentang phileo, agape, 3 kali dan segala macam. Tapi kisah ini musik saya. Mestinya bukannya Petrus yang nanya, Tuhan, Yesus, setelah semua yang aku lakukan, apakah engkau masih mengasihi aku? Mestinya kan Petrus yang nanya ya. Setelah semua yang kulakukan, setelah aku mengkhianatimu, setelah aku menyangkal engkau 3 kali, bahkan mengutuki, apakah engkau masih mengasihi aku? Mestinya itu pertanyaannya Petrus. Tapi Yesus yang tanya. Menurut saya mungkin aja dia terlalu malu buat nanya. Terlalu nggak punya muka buat nanya itu. Mungkin. Tapi menurut saya bukan itu alasannya. Menurut saya karena dia tahu dia dicintai. Kalau saudara ketemu, loh Yesus itu lewat, manggil dia khusus, manggang ikan, tatap mata. Anda tahu, belum ngomong itu kalau kita ketemu matanya, kita tahu kita dicintai. Kita diterima, kita nggak ditolak. Ya. Dan kita ini kan kadang ada orang, kita udah capek, orang datang, kita ngomong iya, coba cerita. Tapi mata kita bicara pergio. Pernah begitu ya saudara? Mata ini bicara kadang lebih jujur daripada mulut. Dan kalau kita ketemu matanya Yesus, kita tahu kok kita ini diterima, dicintai. Petrus menurut saya nggak tanya kayak gitu karena dia tahu dia itu dicintai. Yesus cinta Petrus, Yesus cinta Yohanes, Yesus cinta semuanya. Yohanes, saudara, I am the one that Jesus love. Di dalam Alkitab, Yesus punya 12 murid, cuman 1 yang berani nulis berkali-kali dalam tulisannya, I am the one that Jesus love. Yohanes, dia tulis 5 kali tepatnya di kitab Yohanes. 5 kali dia tulis, aku ini murid yang dicintai. Aku ini murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini bukan pernyataan kegeeran. Bukan pernyataan melebih-lebihkan. Bukan pernyataan kepedean. Tapi ini satu pernyataan keluar dari jiwa yang konten. Jiwa yang secure. Merasa aman. Tahu aku ini dicintai. Memangnya benar Yesus cinta Yohanes tok? Enggak. 11 yang lain boleh enggak ngomong begitu? Boleh. Kenapa enggak? Tapi kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak? Dan 1 orang dari yang sebelumnya dibilang anak guru. Born again, anak guru. Artinya itu meledak-ledak. Gitu. Meledak-ledak. 1 kali dia bilang begini, Tuhan gimana nih? Kita turunkan api, sikat habis, selesai. Dari orang yang meledak-ledak, jadi rasul kasih. Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dia tulis banyak tentang agape. Tahu enggak? Agape ditulis tadi sekitar 200. Salah satu yang paling banyak
tulisannya Yohanes. Ini rasul kasih. Dari orang yang berangasan, dari orang yang meledak-ledak, anak guru, Boanerges. Tapi perjalanan spiritual journey-nya, perjalanan cintanya dengan Tuhan, itu bikin dia tahu banget, ngerti banget, ini jenis kasih yang aku perlu, ini jenis kasih yang berbeda dan aku perlukan. Tuhan cinta semuanya. Tapi bergantung pada kita. Kita mau tulis enggak, aku dicintai. Kita mau ngomong enggak, aku yang dicintai. Kita mau sambut enggak, kita mau embrace enggak cintanya. Satu gambar saudara ya, ini lain sendiri slide-nya. Anda tahu bayangin di satu galaksi itu ternyata enggak cuma satu loh. Galaksi itu miliaran galaksi ternyata. Out of there. Gak tau lah ada makhluk yang lain gak, atasnya itu gak usah dipikirin lah ya. Tapi di antara miliaran galaksi, bumi itu cuma satu titik di situ. Dan di satu titik itu ada engkau. Dan you are the one whom Jesus love. Amin. You are the one whom Jesus love. Saya juga mau ikutan lah. Coba pilih satu temanmu, katakan, kamu orang yang dicintai Tuhan. Nah, ya, kamu orang yang dicintai Tuhan. Dan kamu orang yang dikasihi Tuhan. Ada nggak yang nggak sempat ditepok sebelahnya? Ya. Ada nggak saudara? Luar biasa kalau tidak ada. Saya nanya beneran. Ketika ada momen-momen begini, ada nggak yang nggak ditepok sebelahnya? Ada nggak? Karena saya dulu begitu. Bayangin ada di tengah crowd ini, saya itu jenis orang yang akan tersisih, nggak punya temen. Kalau saya duduk di situ, saya yakin Pak Steph Brojil itu pertama kali akan nepok saya. Ya, tadi saya nggak ada di situ. Gitu. Tapi once upon a time, satu waktu, satu masa, saya pernah di posisi yang sangat tersisih. Yang duduknya akan nepi sendirian. Jadi orang akan malas nyamperin saya kok. Tapi tetap saya tahu hari ini, Jesus love me. I am the one that Jesus love. Amin. Dikasihi buat mengasihi terakhir. Ini yang salah satu yang Yohanes tulis tentang agape. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya tiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau ayat ini tambahin satu di depannya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita tahu agapenya Kristus. Bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Alkitab itu keren. Habis Yohanes 3:16, Dia mencintai kita. Tambahin satu di depannya, kamu udah tahu rasanya dicintai seperti itu. Do the same. Lakuin yang sama buat orang lain. Satu kasih yang gak pakai syarat. Satu kasih yang one way. Satu kasih yang kasih value buat orang lain. Bukan karena dia punya value di mata kita. Satu kasih yang benar-benar gak egois. Dan melakukan yang terbaik buat orang lain. Mari sama-sama tutup mata dan sembah Tuhan.